Bab 104. 2 bulan sudah berlalu dan kandungan Stella sudah menginjak bulan yang ketiga. Stella meminta untuk tinggal bersama bundanya dan Alvaro mengizinkannya. Maria, wanita itu, tidak bisa melarang keinginan Stella. Dan seminggu lagi acara pernikahan Vel dan Nathan akan terlaksanakan, sehingga membuat banyak orang yang sibuk, termasuk Bunga. 2 bulan berlalu dan penyakit Stella semakin parah. Stella tidak pernah menampakkan dirinya sekarat karena ia tidak mau membuat kebahagiaan orang-orang yang ia cintai teralih padanya. Dada Bunga selama 2 belakangan ini sangat sesak. Ia tidak bisa bernafas karena ketika ia memeriksa keadaan putrinya, Stella semakin sekarat. Sama seperti malam-malam yang lalu, Stella bangun ketika Alvaro sudah tidur. Ia menghidupkan air dan ia menangis di sana. Ia merasa kepalanya akan segera pecah. Stella mengeluarkan semua kesakitannya pada malam hari, karena tidak ada yang melihatnya. Stella tidak mau ada yang khawatir dan melihat kesehatannya semakin hari semakin buruk. Sementara di depan pintu kamar mandi, Alvaro duduk membelakangi pintu. Ia ikut menangis atas apa yang istrinya rasakan. Alvaro bangun setiap malam karena ia mengetahui istrinya di dalam sana menahan kesakitan seorang diri. Tapi Stella tidak mengetahuinya, makanya Alvaro tidak masuk ke dalam untuk membantu Stella. Walaupun tidak bisa membantu apa-apa, setidaknya Alvaro menemani istrinya yang sedang sangat kesakitan. Tapi tidak, karena istrinya tidak mau itu, Stella sudah mencoba untuk tidak membagi kesakitannya pada orang lain, termasuk Alvaro. Stella mematikan air ketika kepalanya tidak terlalu pusing lagi. Alvaro yang mengetahui itu cepat-cepat kembali pada posisi awal. Stella mengambil selimutnya, lalu tidur dengan memeluk Alvaro. Alvaro menghela nafas. Kenapa wanitanya begitu menderita? Tidak bisakah penderitaannya Alvaro yang menanggung? Paginya, Alvaro seolah tidak mengetahui apa yang terjadi malam tadi. Selamat pagi, sayang. Siapa Alvaro mencium bibir Stella. Pagi, sayang, balas Stella mengembangkan senyumnya. Ayo sarapan bersama, ajak Alvaro membuat Stella menganggukkan kepalanya. Pagi, Al. Pagi, sayang. Sapa Bunga membantu pelayannya menyiapkan sarapan. Pagi, Bun, balas Stella dan Alvaro bersamaan. Ayah mana, Bun? Tanya Stella ketika tidak menemukan ayahnya di meja makan. Sudah pergi pagi tadi, ada rapat penting, jawab Bunga menganggukkan kepalanya mengerti. Kak Vel? Sama, mereka berdua sama-sama sibuk, ayah dan anak sama saja, jawab Bunga. Bunda kan ada, Stella, Bun. Kau benar, sayang, ujar Bunga mengedipkan sebelah matanya. Ayo sarapan, ujar Bunga. Setelah sarapan, Stella mengantar Alvaro sampai depan pintu. Aku berangkat, sayang, pamit Alvaro mencium kening Stella. Hati-hati, jawab Stella mengembangkan senyum cerahnya. Pagi ini Stella sengaja menggunakan banyak lip balm karena bibirnya pucat dan Alvaro mengetahui itu. Setelah mobil Alvaro hilang, Stella masuk menemui Bunga. Bun, panggil Stella. Bunda tahu jus tomat kan? Jawab Bunga membuat Stella menganggukkan kepalanya. Bunda benar. Kau duduklah, Bunda akan membuatkan untukmu. Baik, Bun. Alvaro sudah sampai di kantor, tapi ia kepikiran Stella. Ia takut akan terjadi sesuatu pada Stella dan ia tidak di samping Stella. Alvaro sangat ketakutan. Alvaro bahkan takut dengan hal-hal kecil yang terjadi pada istrinya. Belakangan ini Stella sering mimisan dan itu membuat Alvaro semakin tidak bisa berkonsentrasi dalam bekerja. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya.